Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi bareng aku dan masih di channel Yonmar Hanggara. Oke guys, selamat datang bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku. Ya, aku ucapkan selamat datang. Dan pada video kali ini aku mau ngebahas mengenai stereotip anak psikologi. Karena banyak sekali nih sebuah persepsi-persepsi yang mungkin keliru terhadap anak psikologi gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, aku mohon untuk like-nya, komen juga di bawah kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ingin saran-saran terkait video selanjutnya, komen di bawah. Dan yang terpenting, subscribe. Oke, pencet tombol merahnya untuk membantu mengembangkan channel YouTube aku. Oke, kita langsung aja kepada pembahasannya. Stereotip anak psikologi. Apa sih itu? Ya mungkin kalau yang belum paham, stereotip itu adalah sejenis kayak penilaian terhadap persepsi gitu ya. Ataupun katakanlah asumsi-asumsi dari luar yang padahal belum tentu kebenarannya dari dalam gitu ya. Dan stereotip anak psikologi, aku rasa anak psikologi ataupun lulusan psikologi kerap kali mengalami stereotip-stereotip ini ya gitu ya. Entah itu dari kalangan teman, lingkungan, keluarga, ataupun mungkin di jalan-jalan gitu ya, di jalan-jalan ketika ketemu dengan orang lain gitu. Apa saja sih stereotip yang dialami? Yuk kita lihat. Kamu anak psikologi? Iya, Bisa baca pikiran dong. baca aku dong. Jadi gini, anak psikologi memang mempelajari mengenai perasaan, pikiran, dan perilaku manusia gitu ya, terkait mental, emosi, persepsi, kepribadian, dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini gitu ya, kita membutuhkan sebuah proses gitu. Ya, ada yang namanya sebuah menganalisa dan interpretasi dari perilaku si individu tersebut. Jadi ketika kita melihat orang, ya kita nggak langsung bisa nebak, ini orangnya seperti ini nih, ini orangnya gini nih, ini orangnya gini nih, kejam sebagainya. Ya nggak gitu guys. Jadi kita pun perlu sebuah proses ya. Ada yang namanya juga observasi, wawancara dan sebagainya gitu. Jadi nggak serta merta langsung kita tahu ini orangnya gini nih, ini orangnya gini nih. Nggak seperti itu guys. Jadi please deh jangan tanyain hal seperti itu kalau ketemu sama kami karena kita pun bingung mau jawab apa gitu. Bener nggak sih? Gini guys, lagi-lagi psikologi memang pelajari mengenai tadi ya, mengenai perasaan, mental. Oke, jadi kalau misalnya anak psikologi itu nggak punya masalah, bukan manusia dong. Karena manusia kan emang apa ya, kodratnya selalu memiliki masalah gitu ya. Dan enaknya gitu ya, mungkin perbedaannya kalau anak psikologi gitu ya, mereka sudah mempelajari yang namanya pola-pola ya, pola-pola ketika mereka menghadapi sebuah perasaan, ya emosi. Ada yang namanya kecerdasan emosi. Bagaimana mereka mampu mengelola sebuah perasaan-perasaan yang ada dalam dirinya. Ketika mereka marah nih, yang mereka respon apa? Apakah mereka mau banting-banting barang? Apakah mereka mau berteriak-berteriak? Ataukah mereka mungkin ada yang namanya coping ya. Coping itu adalah sebuah proses untuk mengendalikan gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Nah itu yang sudah kita pelajari gitu. Kita memahami yang namanya pola-pola ya, kecerdasan emosi gitu. Jadi nggak ada yang namanya kita nggak punya masalah. Kita manusia guys, please deh. Makanya itu guys, anak psikologi ada yang mungkin mengatakan anak psikologi itu berobat jalan. Iya, bisa dikatakan benar. Karena memang kita di sana pun kita mencoba untuk memahami diri kita. Kita mencoba mengatasi permasalahan kita ya. Entah itu mengenai percintaan, entah itu keluarga, entah itu terhadap diri sendiri, teman gitu. Ya itu bisa dikatakan benar, kita berobat jalan. Gitu, seperti itu. Wow. Ya mungkin kerap kali hal itu juga disasarkan kepada anak psikologi ya. Dan anak psikologi pun kan menjadi tempat curahan hati para teman-temannya, tempat untuk curhat para teman-temannya gitu. Karena mereka dianggap mampu mengetahui perasaan gitu ya. Ya oke, kita mempelajari mengenai perasaan, perilaku manusia gitu. Tapi dalam hal kita menebak perasaan ya nggak seenak gitu guys ya. Karena kita harus itu tadi, kita mengamati dulu, kita wawancara dulu, kita ajak ngobrol dulu, kita melakukan yang namanya pendekatan ya, membuat orang itu nyaman agar dia bisa meluapkan sebuah perasaan emosinya gitu. Jadi kita pun perlu proses-prosesnya, nggak serta-merta kita tahu perasaan orang lain. Wah kamu lagi gini ya, wah kamu gitu ya, kamu introvert, kamu extrovert. Kayak gitu guys. Jadi ada sebuah proses-prosesnya ya gitu. Kita menganalisa dari tingkah laku orang lain itu ya. Iya jadi ya nggak gitulah. Emangnya kita paranormal, kita dukun ya nggak gitu. Ada sebuah proses-prosesnya, oke? Oke, jadi kita selalu disandangkan dengan orang yang selalu sabar, mengerti, pengertian, bla bla bla. Oke, kita mempelajari hal itu dan kita pun paham. Tapi anak psikologi pun bisa yang merasakan namanya meluapnya emosi, marah, kesal,
kecewa. Kita bisa merasakan itu, ya. Kita bukan bagaikan malaikat gitu. Tapi lagi-lagi respon yang kita munculkan apa gitu. Semua yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya netral, guys ya. Netral. Ya, dari luar itu datang kepada kita itu netral. Tapi apa yang mau kita respon, itulah tindakan yang kita lakukan gitu. Jadi ketika ada suatu masalah datang, respon kita apa? Apa kita akan marah-marah, kita sedih, kita kecewa dan sebagainya. Oke, itu apa yang kita responnya? Apa kita akan marah-marah sebagainya. Jadi itu yang membuat anak psikologi itu paham adalah kita sudah mempelajari ritmenya, polanya, apa sih yang terjadi, apa sih yang harus kita lakukan. Itu guys ya, jadi bukan katakan kita itu bagaikan malaikat, kita selalu sabar, kita selalu pengertian. Ya nggak gitu guys, jadi ada sebuah proses-prosesnya. Oke, gitu. Dari katanya juga ya, dari sebuah kata orang gila ya. Dalam anak psikologi itu, dalam tanda kutip orang gila itu nggak disebut ya, tapi lebih pada ODGJ gitu ya, orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Jadi bukan orang gila gitu. Dan kita pun di sini ya nggak hanya ngurusin orang gila tadi ya. Prospek kerja di perusahaan psikologi itu banyak guys ya. Ada mungkin nanti menjadi konselor ya, bisa juga nanti jadi trainer, HRD di perusahaan. Ya banyak gitu lah ya guys ya. Jadi nggak hanya ngurusin orang gila gitu ya. Ya itu ya pandangan yang mungkin masih keliru gitu ya, mungkin dari orang tua, kamu ngapain ngambil jurusan psikologi, nanti kamu ngurusin orang gila lah. Kamu ngapain ngambil jurusan psikologi, nanti kamu jadi gila dan bla bla bla. Please ya teman-teman, jadi jurusan psikologi itu prospek kerjanya banyak, dan bagi teman-teman yang mau masuk jurusan psikologi ya jangan malah berkecil hati, karena kita banyak prospek kerjanya, dan yang paling penting adalah kita mampu untuk memahami diri kita dan kita mencoba memahami orang lain. Itulah ilmu yang sangat banyak, yang sangat aku rasakan kebermanfaatannya gitu ya. Jadi selagi ada manusia di sana, psikologi berperan. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini semoga bisa mencerahkan bagi kalian yang masih berstereotip yang mungkin katakanlah keliru ya terhadap anak psikologi gitu. Jadi nggak ada katakanlah bisa nebak orang, bisa nebak perasaan, ya nanti masa depannya jadi apa. No, kita bukanlah dukun, kita bukan paranormal, kita nggak segampang itu bisa mengatakan orang ini seperti ini, orang seperti itu. Nggak seperti itu guys. Jadi kita ada sebuah proses-prosesnya, ada sebuah langkah-langkah bagaimana kita nantinya mampu menginterpretasi perilaku orang itu tersebut. Ya, gitu guys. Jadi terima kasih yang udah nonton video ini. Aku harap bisa ada sedikit pemahaman buat kalian ya yang masih salah kaprah terhadap anak psikologi. Oke? Bagi kalian misalnya suka dengan video ini, silahkan like. Kalau ada komen-komen silahkan komen. Ada pertanyaan silahkan komen. Kalaupun ada saran untuk video selanjutnya, tulis di bawah komentar. Dan subscribe untuk membantu mengembangkan channel YouTube aku. Oke guys? Oke, terima kasih.